boneka ini namanya Siamamau. Waktu aku explore, itu penjaga bilang boneka ini selalu bersuara atau bergerak setiap malam. Penjaga nggak kayak ngasihin ke aku. Jadi mas tolong bawa ini mas, tolong bantu bawa ini gitu, simpen. Jadi ya udah aku bawa. Oke, kembali lagi channel Main Keluar. Jadi teman-teman, malam ini spesial podcast. Aku datengin jauh-jauh nih dari Tangerang. Datang sendiri. Tapi tak suruh. Ya enggak ding. Ada Mas Ervan dari Papi Story, Guys. dan kebetulan Mas Ervan juga lagi tour ya Mas ya. Tour. Buat explore juga di Semarang, kemarin juga dari Jogja. Dan nanti aku bakal mengupas atau membahas tentang Papi Story atau pengalaman-pengalamannya beliau selama menjalani explore selama ini ya. Maksudnya nanti bakal ada cerita dari Mas Ervan dari Papi Story, dan juga nanti di ending-ending aku bakal nanya sesuatu yang menurut pendapat Mas Ervan yang mungkin semua YouTuber horor mengalaminya. Ya udah, langsung aja. Silakan Mas Ervan, mau sedikit perkenalan dulu atau yang belum tahu, tapi ya saya mikirnya semua subscriber Main Keluar ya tahu lah Papi Story. Halo guys, nama aku Ervan. Aku asli Semarang dan aku punya channel namanya Papi Story. Buat yang belum tahu Papi Story, boleh dibantu subscribe, like, komen, dan share. Juga support juga Main Keluar, share juga video-video Main Keluar tuh menarik loh sebenarnya. Cuman menurut aku kurang jangkauan dari orang-orang. Bayangkan tuh kalau orang-orang jangkau pada tertarik kan, bagus tuh. Oke, lah selanjutnya aku mau nanya dulu dari Mas Ervan itu selama explore, mungkin Mas Ervan juga salah satu teman dari Main Keluar dari dulu ya, dari awal-awal kita ngonten juga bareng sama Papi Story. Aku mau nanyain setelah keluar dari Semarang, kan Mas Ervan ini di Tangerang. Yeah. Selama explore di daerah Jawa Barat dan kota-kota lain, provinsi lain, menurut Mas Ervan pengalaman yang paling berkesan buat Mas Ervan? Maksudnya dari gangguan atau apapun. Oh, kalau dari gangguan aku pernah ngalamin sih itu. Waktu itu pernah aku nemuin jalangkung bekas kreator lain nih di salah satu sekolah Mas Didi. Itu jadi aku main jalangkung itu benar-benar first time dan nggak pernah. Terus aku panggil. Yang mengejutkan setelah itu banyak banget kayak kejadian aneh seperti pintu nutup. Terus jalangkung itu kerasa berat. Terus pas itu ada stop map yang ibaratnya berat banget tuh Mas Didi. Itu jatuh dari lemari, dari kayak tumpukan meja ding, tumpukan meja. Dia jatuh koprak gitu. Terus aku merasa terganggu. Jalangkung itu kubuang di lantai 1. Lalu aku tetap explore, aku beraniin diri ke lantai 2. Ternyata jalangkungnya pindah di situ. Lagi. Iya, pindah di situ. Oh, di lantai 2. Padahal aku udah pasti tuh, ada di videonya tuh, ada videonya kok. Nanti mungkin Mas Didi cantumin aja. Gak ada siapa-siapa di situ teman-teman. Sumpah itu gak ada siapa-siapa. Halo? Yakin gak ada angin teman-teman. Sumpah gak ada angin teman-teman. Kalian bisa lihat pintu itu teman-teman. Pintu itu kembali tertutup terus teman-teman. Dan kalian bisa pintu. Astaga, sumpah. Hanya ada bangku kosong. Dan bangku kosong, itu ada telek-teleknya kelelawar teman-teman, banyak banget. Mungkin ini dulunya buat sarang kelelawar ya teman-teman. Astaga. Sumpah. Ini aku tadi tinggalkan di bawah karena aku benar-benar terganggu sama yang ini boneka. Itu yang gangguan yang maksudnya ke benda ya Mas ya. Kalau dari apa namanya, Mas Ervanya sendiri, maksudnya kayak mungkin diikutin atau ngelihat sesuatu atau apa gitu.
Kalau itu aku nggak pernah deh mas kayaknya mas. Cuman bayangan putih pernah waktu di nggak di sana sih, di Kampung Mati kemarin barusan malah live streaming. Itu aku lari sih di situ sampai aku jongkok. Itu kayak bayangan putih lewat. Itu juga di titik mati penglihatan manusia. Jadi kayak bener-bener kayak perasaanku doang. Kayak Mas Didi kalau habis di titik matinya tuh gimana sih, kayak ada yang aneh gitu loh. Nah itu orang takut mungkin bisa jadi tersugesti di situ. Nah terus itu dari sisi lainnya ya teman-teman ya, dari sisi hal mistis atau goibnya. Kalau dari orang mas, maksudnya ketika explore, apa gangguan dari preman ataupun warga situ yang paling berkesan? Orang gila mas ada. Orang gila? Iya. Aku sebut di video psikopat. Jadi ada konten kreator temanku namanya Rusdi, Bangku Kosong TV. Dia 3 hari sebelumnya itu ke situ dipukul sama itu orang gila. Temanku kan mungkin ketakutan ya, lari dia keluar. 3 hari kemudian aku datang ke situ. Aku cari psikopatnya nggak ada. Terus pas aku di rumahnya, ceritanya tuh ada jalan turun, batu terjal, terus ke kiri itu hutan. Dia ngelintas mas, masih dengan jaket yang sama, pakaian yang sama, dia melintas set, bawa kayu. Aku panggil, woi psikopat gitu. Oh itu sing rumah tengah hutan tuh mas ya? Itu. Aku nonton itu. Itu dia lurus ke arah hutan. Aku kejar, tapi aku nggak bisa lari kenceng karena itu batu semua. Kalau aku lari kenceng bisa kepleset, itu aja kepleset mas aku. Dah, aku kejar, dia udah masuk ke hutan. Aku mikir gini, aku masuk, dia lebih paham medan hutan nih. Bisa jadi dia sembunyi, dia mukul dari belakang, mending aku nggak usah. Aku gitu. Udah aku telepon temanku, ternyata temanku slow rest karena aku di Jawa Barat juga baru kan ibaratnya. Jadi aku nggak punya temen sebenarnya di sana tuh yang benar-benar dekat gitu, nggak ada. Udah gitu. Akhirnya aku kabur juga. Jadi itu ya teman-teman ya, dari pengalaman dari Mas Irfan dari Papi Story itu dari sisi goib ataupun dari gangguan-gangguan nyatanya ya teman-teman ya. Dan selanjutnya aku mau nanya, ini Mas Irfan bawa ini tuh ceritanya apa mas? Sebelumnya aku kenalin dulu nih teman-teman yang belum tahu, boneka ini namanya Siamamau. Jadi boneka ini tuh waktu aku explore di salah satu tempat, aku nggak usah sebutin namanya tempatnya. Itu penjaga bilang boneka ini selalu bersuara atau bergerak setiap malam. Penjaga ini bergerak mas, bayangin. Ini aku nggak tahu beneran apa enggak ya. Penjaga nih nggak kayak ngasihin ke aku. Jadi mas tolong bawa ini mas, tolong bantu bawa ini gitu, simpen. Jadi ya udah aku bawa. Tapi selama ikut Mas Irfan ada pernah sesuatu nggak? Nggak ada. Ini Jepang mungkin ya, dia nurut sama aku kali mas. Kayak Jepang gitu ya mas ya? Ya boneka Jepang ini bagus mas. Nah itu ini berarti juga salah satu yang pasti diinget sama Mas Irfan karena ketika beliau explore langsung dikasih boneka ini dari penjaganya mas ya? Ya. Mas aku sambil bakar rokok ya, ini rokokku tadi tak bakar ini. Oh iya, dibakar lagi aja. Biar kayak Jokal dulu mas, pas podcast kan dia ngerokok mas. Pinjem korek dong. Nah kemarin juga Mas Irfan itu pernah explore di salah satu rumah itu di Semarang. Itu rumah artis horor Semarang. Bukan artis horor Semarang, artis horor yang kebetulan rumahnya di Semarang. Itu almarhum Susana. Itu gimana ceritanya mas? Kok bisa dapet itu rumah, terus apa yang dirasain di dalam juga? Lokasi itu aku dapat dari penjual nasi goreng yang udah lama di sini, di daerah tempat Susana itu. Jadi rumah Susana itu terletak di salah satu perumahan besar di Semarang. Aku nggak berani sebutin. Terus aku dikasih tahu memang ada rumah Susana di situ. Aku cari ternyata ketemu. Kebetulan rumahnya tuh tusuk sate dan satu gang tuh kosong mas Didi. Itu ceritanya yaitu yang aku ceritain di video aku. Jadi ada orang jatuh, singkat cerita penjaganya takut untuk jagain di situ dan tetangga-tetangganya ikut pergi akhirnya. Nah itu kalau segi mistisnya nih mas Didi. Segi mistis aku nggak dapet di situ. Cuman merinding banget sih, merinding banget. Terus katanya di belakang ada pohon melati yang kesukaan. Itu asumsiku. Karena sekarang buat apa orang bikin halaman belakang kalau tidak terjangkau? Kayak ada yang ditutupin gitu loh. Nah, kayaknya mungkin ada melati di situ. Kesukaannya almarhumah itu.
Dan mungkin main keluar nanti bakal nyusul ke sana ya. Harus tuh Mas. Kita bakal coba konten ke situ. Tapi sore aja sih, karena Kalau nggak malam Mas. buat teman-teman atau subscriber main keluar tahu lah. Oh gitu. Kenapa Main tidak keluar malam? tuh, main keluar Oke. adalah seorang penakut yang mencoba buat berani. Sama lu Mas. Nah terus selanjutnya ini agak santai dulu. Aku akan sedikit memberikan kayak pembahasan sedikit tentang konten-konten kreator horor sekarang yang kalau jujur ya, kalau dari main keluar memang kita sama sekali tidak pernah mendapatkan sosok itu lewat kamera, kecuali waktu itu memang kita pernah di Sky Garden itu kita dapat itu pun dari HP Mas, dari story WhatsApp itu kebetulan pas kita mau masuk kebetulan ada lah sekelebat, itu pun tidak dari kamera vlog. Nah tapi yang akhir-akhir ini tuh saya lihat itu banyak banget konten kreator yang apa namanya kok bisa sampai mewujudin sosok yang bener-bener padet, bahkan sampai dipegang lah, dipukul lah. Itu kalau ada Mas, ada beberapa channel yang mengatasnamakan ini cuman sekedar apa ya namanya hiburan, tapi ada juga yang mengatasnamakan itu asli. Nah itu menurut Mas Ervan gimana? Menurut aku buat penikmat silahkan percaya, buat yang percaya buat yang nggak percaya silahkan nggak percaya Mas. Karena kalau kita nggak percaya tapi orang lain menikmati, itu hak mereka kan. Cuman ya kalau pendapatku pribadi, aku nggak bakal percaya kayak gitu. Soalnya kita sama-sama menelusuri tempat angker lah, Mas. Bahkan ratusan tempat nih yang ibaratnya dibilang orang masuk nggak bisa keluar, kita keluar dengan utuh dengan selamat, puji Tuhannya seperti itu. Terus penampakan juga satu pun aku nggak pernah dapat Mas. Apalagi senyata itu ya. Mungkin ada sih aku pernah, cuman kayak putih doang dan asumsiku juga asap. Itu pun seringnya di mata langsung ya Mas. Iya, masuk di visual mata. susah ya. Di kamera ada sih Mas, aku dapat pernah di kamera HP tapi Atau Ya, rata-rata tuh di kamera HP teman-teman. resolusinya beda nih sama kamera vlog kita. Kalau di kamera vlog kita juga itu tipis banget, pernah juga tipis banget, dan itu juga nggak tahu ya cahaya apa enggak atau beneran sosok apa enggak. Yang tahu ya orang IndiHome biasanya. Kalau aku sih selalu ngomongnya ya mungkin orang-orang yang bisa mewujudkan sosok sepadat itu mungkin mereka berilmu Mas. Mas Didi jangan salah kalau berilmu. Aku juga berguru loh Mas. Oh iya. Sebenarnya berguru. Mas Didi mau tahu sekarang apa nanti nih? Gini aja, kita selesaiin podcast dulu. Nanti buat teman-teman yang mau tahu ilmunya Mas Ervan dari Papi Story bisa lihat di videonya di Papi Story setelah podcast ini ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa mampir ke video pertunjukan ilmu. Ya, pertunjukan ilmu nanti aku kasih judul itu ya. Biar teman-teman dari subscriber Papi Story juga tahu nih sebenarnya apa sih yang dimiliki sama Ervan Papi Story. Terus juga teman-teman, apa namanya, akhir-akhir ini tuh masih viral banget, masih menjadi sorotan banget itu tentang salah satu magician di Indonesia yang mendatangi salah satu padepokan dari Mas Ud ya, kita sebutnya aja Mas Ud lah. Nah si magician ini tuh mungkin tujuannya ini kita bahas karena ini ada hubungannya karena dengan konten kita ya. Maksudnya si Mas Ud ini kan juga kontennya tuh horor-horor gitu ya. Maksudnya kayak dia duel dengan dukun santet lah, dukun sakti dan segala macam. Nah kita cuma sedikit memberikan pendapat kita tentang yang lagi panas ini loh, tentang si magician ini datengin Mas Ud ini buat membongkar atau apa ya namanya ya, kayak meluruskan lah, maksudnya biar orang-orang itu tahu bahwa apa yang dilakukan Mas Ud ini benar atau salah. Itu benar atau salah itu terserah sih ya, maksudnya sedikit memberikan edukasi lah gitu aja lah ya. Dia si magician ini memberikan edukasi, tapi ada penolakan nih dari Mas Ud dan timnya. Nah itu juga menurut pandangan dari Mas Ervan gimana? Menurutku kalau orang bisa itu sebenarnya nggak banyak bicara ya Mas ya. Tapi dia sampai dikontenin. Nah iya. Jadi dia masih mencari keuntungan dari situ. Kalau dia bisa harusnya enggak sih. Dan itu menurutku juga
yang dibongkar sama pesulap Pink itu juga bener sebenarnya. Dia minta pembuktian, dia udah kesana baik-baik tapi nolak. Nah berarti ada apa-apa dong mas? Iya. Dia nggak bener-bener nyata bisa kalau menurutku. Terus juga buat yang percaya ya semoga segera disadarkan, segera paham kalau itu tuh bener-bener bukan nyata sebenarnya. Karena ilmu kayak gitu tuh gimana ya mas ya? Percaya nggak percaya sih. Iya. Ada orang yang bisa, tapi kalau dikontenin menurutku kayaknya enggak mas. Soalnya kalau aku lihat dari konten-kontennya si Mas Ut ini, memang kontennya itu nggak seserius apa yang kesehariannya mas. Iya betul. Jadi seolah-olah kontennya itu emang ya itu tadi murni buat hiburan, tapi dia menguatkan itu di kesehariannya. Jadi kayak dia itu lawan dukun sakti lah dan segala macam, tapi pas lawannya itu kayak bercanda gitu loh. Iya sih. Terus juga aku yang nggak suka tuh mas, orang membuat konten berasumsi bahwa itu nyata, membawa agama, tapi itu palsu. Yeah. Itu aku kecewa banget sih, walaupun agama apa yang dipakai dia aku nggak suka. Kasihan agamanya, sebenarnya agamanya baik tapi dipakai untuk hal tidak baik gitu, menipu orang, menipu penonton, ya kan nggak bagus kayak gitu. Jadi gini teman-teman ya, mungkin terakhir dari apa namanya podcast malam ini, dan ini spesial banget ya podcastnya kita di outdoor karena studioku memang udah dibongkar. Jadi kalau ada teman-teman yang mau podcast atau buat teman-teman yang punya cerita horor atau apapun, silahkan, nggak usah malu-malu buat DM di Instagram Main Keluar ataupun email atau apalah. Monggo silahkan kalau mau ngobrol nggak apa-apa. Dan yang terakhir mungkin buat Mas Irfan, silahkan kasih pesan-pesan buat subscriber ataupun teman-teman semua yang nonton untuk menghadapi gaib. Maksudnya ketika mungkin teman-teman takut, caranya ngilangin takut gimana dan segala macam, mungkin dari Mas Irfan yang sudah beberapa kali atau berpuluh-puluh ratusan kali buat masuk ke tempat-tempat seperti itu, mungkin beliau paham, sedikit memberikan saran buat teman-teman, terutama penonton nih yang kurang dari pengalaman seperti itu. Buat penonton, kalau ingin tahu, dulunya aku tuh juga penakut, ke kamar mandi sendirian takut, aku minta anterin sama temanku, kalau enggak aku sampai memberanikan diri kencing di sembarang tempat. Itu aku dulu ya teman-teman. Dan teman-teman kalau lihat aku sekarang seberani ini, sebenarnya aku udah nemuin kuncinya. Dulu aku takut, misalkan aku takut di kamar mandi sendirian, ya udah aku di kamar mandi sambil YouTubean segala macam sampai aku ngilangin rasa takutku. Naik level nih, kamar mandi udah lolos, aku ngerasa udah nggak takut. Aku takut di teras misalkan Mas Didi, ya udah aku di teras sampai bener-bener aku nggak takut. Naik level lagi, ya ngonten jadi berani. Dulunya kan berdua, aku selalu takut sendirian mas. Awalnya penakut banget sendirian, ya udah aku ngonten sampai aku berani. Ternyata aku bisa sampai aku titik bener-bener takut itu pas kalau mata udah mandang pendek, jadi kayak terselimuti kabut gitu kan mas. Kalau aku udah takut mau mandang jauh nggak bisa, itu udah aku tarik nafas. Kuncinya itu tarik nafas. Kalau dari aku tuh tarik nafas, pokoknya dibikin lega aja perasaan, atur nafas aja, terus mikir hal yang jangan goib-goib terus lah. Di rumah kosong mikirin pacar atau sejenak rehat dulu, VC ayang lagi apa gitu, bisa juga begitu kan. Yang penting terselimurkan dulu lah itu hal-hal yang bikin takut. Itu kuncinya. Ya coba dulu tadi yang pesanku, di kamar mandi lolos, lanjutin ke level selanjutnya. Pokoknya bikin aja level-level gitu buat kalian. Jadi berarti itu ya teman-teman, intinya lawan rasa takutnya dan harus cerdas menghadapi hal-hal gaib ya. Jadi jangan selalu menyalahkan dikit-dikit hantu, jangan gitu, kasihan hantunya teman-teman. Yaudah mungkin gitu aja. Terakhir aku Didik dari Main Keluar dan Irfan Papi Story. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video Main Keluar ke teman-teman kalian semua yang banyak, supaya kita terus membuat video yang tentunya berhubungan dengan horor. Dan juga jangan lupa mampir ke channel Mas Irfan Papi Story, karena setelah ini kita bakal membuktikan seberapa hebat ilmunya Mas Irfan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.